Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini, kita akan membahas mengenai fungsi non-linier. Pada pertemuan yang lalu, telah kita bahas mengenai fungsi linier beserta dengan penerapan fungsi linier dalam bidang bisnis dan ekonomi. Untuk fungsi yang berikutnya adalah mengenai fungsi non-linier. Jadi, fungsi nonlinier ini dapat berupa fungsi kuadrat dan fungsi rasional. Selanjutnya, pada slide berikutnya yaitu lingkaran. Ya, jadi secara geometri lingkaran itu adalah dapat didefinisikan ya sebagai tempat kedudukan ya atau lokus dari titik-titik pada suatu bidang yang mempunyai jarak tertentu. Dalam hal ini adalah titik-titik P, X, Y yang jaraknya R sampai suatu titik M yang dinamakan dengan pusat lingkaran. Itu jaraknya adalah sama. Sehingga persamaan lingkaran ini menjadi sederhana jika pusat lingkaran ini saling berimpit ya dengan asal yaitu 0. Sehingga berlakulah hukum Pitagoras X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Selanjutnya, ketika sebuah lingkaran yang digambarkan dalam sumbu X dan Y atau bidang kartesius, bila pusat lingkaran ya dipindahkan dari 0 ya di sudut sini di bawah yang lingkaran berwarna merah itu dipindahkan ke M ya dengan titik pusat M yaitu H, K, maka juga dengan hukum Pitagoras itu diperoleh sebuah persamaan lingkaran yaitu X dikurang H kuadrat ditambah Y dikurang K kuadrat sama dengan R, di mana X ini adalah diperoleh dari X kurang H dan Y itu adalah Y dikurang K. Sehingga dapat dituliskan X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 2HX dikurang 2KY ditambah H kuadrat ditambah K kuadrat ditambah R kuadrat sama dengan 0. Persamaan ini diperoleh dari penjabaran persamaan yang pertama di atas, di mana H dan K ini nilainya bisa positif dan bisa negatif, sehingga akan terbentuk sebuah persamaan lingkaran yaitu AX kuadrat ditambah AY kuadrat ditambah DX ditambah EY ditambah F sama dengan 0. Maka nilai A sama dengan C dan B-nya sama dengan 0. Selanjutnya, untuk bentuk elips ya dari fungsi rasional ini, kita definisikan elips adalah lokus titik-titik yang jumlah jaraknya hingga dua titik tertentu yang dinamakan fokus F dan F aksen adalah bersifat tetap. Persamaan elips ini menjadi sederhana bila dipilih asal titik 0 ini di pertengahan FF aksen dan sumbu Y-nya ini saling tegak lurus dengan FF aksen. Ya, misalkan OF ya sama dengan OF aksen itu sama dengan C, maka PF ditambah PF aksen sama dengan 2A dan A kuadrat dikurang C kuadrat sama dengan B kuadrat. Nah, selanjutnya secara geometri ya, elips juga ini dapat didefinisikan ya sebagai tempat kedudukan titik-titik dalam bidang yang jumlah jarak dari dua titiknya itu tadi konstan ya. Sehingga suatu elips juga mempunyai
dua sumbu simetri yang saling tegak lurus ya. Jadi sumbu yang panjang disebut dengan sumbu utama dan sumbu pendek disebut dengan sumbu minor. Untuk titik potong sumbu-sumbu tersebut adalah titik pusat elips. Adapun bentuk umum ya dari persamaan elips yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya yaitu AX kuadrat ditambah CY kuadrat ditambah DX ditambah EY ditambah F sama dengan 0, di mana nilai A tidak sama dengan C dan A dan C ini mempunyai tanda yang sama. Nah, sekarang kita lihat bentuk umum elips ini juga dapat dibuat dalam bentuk standar elips menjadi X dikurang H kuadrat per A kuadrat ditambah Y dikurang K kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Ya, jadi persamaan elips ya menjadi sederhana dengan dibagi dengan A kuadrat dikurang C kuadrat sama dengan B kuadrat adalah X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah, selanjutnya untuk bentuk pada titik A aksen ya adalah sumbu mayor sebagaimana yang saya sudah sebutkan sebelumnya, dan BB aksen adalah sumbu minor elips ya. Jadi ada yang mengatakan sumbu mayor atau sumbu utama dan atau sumbu yang terpanjang, kemudian sumbu minor adalah sumbu yang terpendek dari sebuah elips. Nah, bila elips dipindahkan sejajar sehingga pusatnya tidak lagi di titik 0 atau di titik M yaitu H, K, maka diperoleh X kurang H kuadrat per A kuadrat ditambah Y dikurang K kuadrat P per B kuadrat sama dengan 1. Sehingga secara umum ya, bentuk umum dari persamaan elips adalah AX kuadrat ditambah CY kuadrat ditambah DX ditambah EY ditambah F sama dengan 0. Selanjutnya, untuk parabola, definisi dari parabola sendiri adalah tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama terhadap sebuah titik fokus dan sebuah garis lurus yang disebut dengan direktris. Dan persamaan parabola ini menjadi sederhana bila dipilih asal 0 ya di M dan FT-nya sama dengan sumbu Y. Dengan menggunakan rumus Pythagoras, X kuadrat ditambah Y dikurang X berpangkat 2 sama dengan Y ditambah X berpangkat 2. Kemudian disederhanakan menjadi X kuadrat dikurang 2YP sama dengan 2YP. X kuadrat sama dengan 4PY. Y-nya adalah 1/4 PX kuadrat sama dengan AX kuadrat. Nah, selanjutnya bila parabola dipindahkan sejajar ya sehingga puncaknya tidak lagi di 0 tetapi di titik M yaitu H, K, maka X kurang H kuadrat sama dengan 4P kali Y kurang K. X kuadrat dikurang 2HX dikurang 4P kali Y ditambah H kuadrat ditambah 4P kali K sama dengan 0. AX kuadrat ditambah DX ditambah EY ditambah F sama dengan 0. CX kuadrat ditambah DX ditambah EY ditambah F sama dengan 0. Untuk titik ekstrimnya adalah minus B per 2A dan B kuadrat dikurang 4AC per minus 4A. Sementara untuk hiperbola, definisinya adalah tempat kedudukan titik-titik yang perbedaan jaraknya terhadap dua fokus itu selalu konstan. Sebuah hiperbola mempunyai dua sumbu simetri yang saling tegak lurus dan sepasang asimptot. Nah, kita bisa lihat
kurva atau gambar dari sebuah hiperbola pada sumbu X dan sumbu Y. Untuk gambar yang pertama, pada sumbu lintang yang sejajar dengan sumbu X, kita lihat untuk kedua asimptotnya, ya. Kemudian pada gambar yang kedua adalah ketika sumbu lintangnya itu sejajar dengan sumbu Y. Maka kita bisa lihat asimptotnya adalah pada perpotongan dua garis I dan J. Sehingga rumus umum dari hiperbola adalah AX kuadrat dikurang CY kuadrat ditambah DX ditambah EY ditambah F sama dengan 0. Selanjutnya adalah beberapa latihan ya, soal. Ini ada 2 yang kemudian kalian bisa selesaikan ya untuk mengasah kemampuan kalian dalam memahami materi fungsi non-linier. Untuk pertemuan hari ini mengenai konsep dari fungsi linier. Selanjutnya kita akan membahas mengenai bagaimana fungsi non-linier tersebut diterapkan dalam bidang bisnis dan ekonomi. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.